Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kami akan bersilaturahmi di kediamannya Ibu Sere, yang dimana pada hari ini kelompok kami akan membawakan topik yang sangat istimewa, dimana kelompok kami terdiri daripada Pak Budi, Mas Andi, Mbak Clarita, dan Mas Ibnu. Dan kita sudah ada Ibu dosen Universitas Semputan Tular Jakarta, Ibu Serepina Tiurmeda. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Sehat luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema menyatukan budaya Barat dan budaya Timur. Kita ketahui sebagian orang menganggap budaya Barat itu lebih baik daripada budaya Timur. Dan sebagian lagi yang kita ketahui sebagian budaya Timur itu lebih baik dari budaya Barat. Yang ini, perbedaan ini mengakibatkan perkembangan ke arah yang negatif. Untuk itu, baiklah kita akan mempertanyakan dengan narasumber kita, Ibu Sere. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bolehkah kami bertanya? Oh tentu ya. Menurut Ibu, asal-usul daripada budaya Barat dan Timur itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman sudah mengundang Ibu ya. Jadi kalau budaya Barat dan budaya Timur itu kan tentu sangat berbeda sekali ya, berbeda sekali. Tidak hanya dilihat dari sisi geografis saja, ternyata dari kultur dan budaya pun berbeda ya, berbeda. Kalau dikatakan juga budaya itu sendiri kan itu ada cara hidup ya, cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok ya, sekelompok manusia yang berkembang ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, perbedaan yang paling mencolok di sini, kenapa dikatakan budaya Barat dan budaya Timur? Asal usulnya seperti itu sering di-sounding sama orang ya, budaya Barat dan budaya Timur. Budaya Timur itu sendiri itu kan berkembang ke negara Asia. Contohnya apa? Indonesia kan? Indonesia. Kalau negara Barat, dia berkembang di mana? Pertama, di Eropa dan Amerika, ya kan? Ya. Lalu sampai masuk ke sebuah daerah yang dikatakan Jerman, Inggris, ya, Amerika Latin, itu semua termasuk kan di dalam negara budaya Barat, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Baik Bu, apakah latar belakang kebudayaan Barat dan Timur itu dapat dimengerti di kalangan masyarakat? Kalau dikatakan budaya Barat dan budaya Timur itu diketahui dan dimengerti oleh masyarakat atau akademis, saya rasa masyarakat itu sudah tahu ya, masyarakat sudah paham karena kita sudah melewati pendidikan kan ya, pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan pun sering disounding ya tentang budaya Barat dan budaya Timur. Orang yang peka dengan teknologi juga dia akan bisa melihat apa media kan, perbedaan-perbedaan yang ada di budaya Barat dan budaya Timur. Nah, kalau di akademis tentu ini yang sering disampaikan, yang sering diberikan pengetahuan kepada para mahasiswa atau kepada siswa ya terkait tentang apa-apa aja yang ada di dalam budaya Barat dan di budaya Timur. Jadi saya rasa sangat paham sekali. Baik Bu, menurut Ibu perspektif seperti apa yang baik yang dapat dijadikan dalam budaya Barat dan Timur dalam masyarakat era milenial? Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, ini nih bagi yang muda-muda ini ya, bagi yang muda-muda ini mari kita raih dengan perilaku, dengan tingkah laku, dengan budaya yang baik yang kita tunjukkan sebagai budaya orang Timur ya, budaya orang Timur. Nah, salah satu contoh yang dicanangkan pemerintah ya, itu adalah perspektif yang sangat bagus ya, pertukaran pelajar, contohnya seperti itu ya. Pernah nggak sih jadi pertukaran pelajar ke sana? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah kan? Nah, pernah dengar. Nah, terus mendapatkan beasiswa kan? Pemerintah membuka beasiswa untuk para dosen ke luar negeri, dikejar juga. Nah, itu karena apa? Karena pengen meraih sebuah kesuksesan ya kan? Nah, kira-kira kalau teman-teman mau ke sana harus apa yang mau diraih? Apa yang mau kita harus tanamkan? Yang pertama harus kerja keras ya kan? Kerja keras. Nah, teman-teman yang masih muda-muda ini masih punya kesempatan yang panjang ya. Clarita juga masih punya kesempatan yang panjang untuk bisa ke sana. Kalau muka kan udah kayak orang luar negeri nih ya. Ya Clarita ya. Ya kan benar kan ya. Nah, jadi bisa Clarita nanti menambah ilmu lebih dalam lagi.
ya, membuat atau mengembangkan potensinya. Nah, raih dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Oh, berarti saya juga bisa ke luar negeri. Bisa dong, Intinya pasti saya bisa. bekerja keras. Bekerja keras, disiplin, ya, tanggung jawab. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, ini adalah apa? Pola pikir budaya Timur ini berbeda dengan budaya Barat, ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, sisi geografis berbeda, kultur budaya beda, ya. Dari perilaku, tingkah laku berbeda semua, benar nggak? Betul. Ya kan? Nah, jadi mari kita sama-sama untuk memproses pembelajaran dengan baik. Siapa tahu nih di antara teman-teman bisa ke sana, ya kan? Wow. Nah, nanti kalau misalnya S1 udah selesai, masuk lagi ke S2, ngambil beasiswanya. Ya, tidak di Indonesia tapi di sana. Tapi jangan sampai tinggalkan budaya kita, budaya Indonesianya, budaya Timurnya, seperti itu, ya. Yang baik diambil, yang jelek dibuang, seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, biasa. Jadi kita ini semua masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Amerika ya, Bu? Ya pastilah, jangan kan di Amerika, mau kemana pun masih bisa punya kesempatan, kan masih muda-muda ini. Selagi kita memang bisa berusaha kerja keras gitu ya Bu ya. Iya, disiplin yang pentingnya, tanggung jawab. Nah, Baik Bu, bagaimana tanggapan Ibu dalam penyikapan penggunaan media sosial dalam budaya Barat dan Timur itu ada pengaruh hukumnya? Kalau dikatakan ada pengaruh hukum atau tidak, ya tentu ini semua harus ada tanda, ya, harus ada hukumnya, tuh pasti ada ya di dalam setiap kebijakan ataupun setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan, ya. Salah satu ya, teknologi ini kan sekarang udah canggih banget, ya, tidak hanya di Facebook saja, YouTube, ya, media-media lain pun sudah banyak masuk. Contoh, salah satu contoh apa, masih ingat nggak itu cyberbullying, ya, cyberbullying. Nah, itu kan salah satu cybercrime yang sangat luar biasa, ya. Dan Ibu juga merasakan itu, Ibu juga sangat merasakan kecanggihan teknologi yang dipermainkan, yang dibuat dan yang disebarkan, ya, dengan berita-berita yang tidak sesuai, ya, berita yang tidak sesuai, termasuk dalam pencemaran nama baik. Nah, itu kan ada hukumnya, ya. Mungkin teman-teman yang di bidang hukum tahu, ya, hukum apa itu di situ yang dikeluarkan gitu. Jadi teknologi di sini mari kita sikapi dengan yang baik saja, sikapi dengan baik saja. Kalau kita mengeluarkan sebuah statement, kita harus punya proses. Apa teks yang mau kita keluarkan di dalam setiap media tersebut gitu. Karena kan nanti ada yang monitor, ya, yang monitor itu ada. Tidak hanya di cyberbullying saja, ya, tetapi dalam bisnis-bisnis pun yang bisa dimanfaatkan ada, ya. Benar nggak sih, ya? Iya, Seperti benar. onjol-onjol itu juga termasuk, ya, Iya, kecanggihan-kecanggihan yang mencemarkan nama baik. Itu menurut saya gitu, Mbak Clarita. Seperti Jadi ada itu. sanksi hukumnya itu Ada pasti sanksi ada, hukumnya pasti, ya. Bu, ya. Iya. Saya ingin bertanya lagi, Iya, Bu. iya, Menurut Ibu perbedaan yang sangat mencolok antara budaya Timur dan budaya Barat, tanggapan Ibu itu seperti gimana? Yang paling mencolok adalah ada beberapa unsur yang harus kita pahami, ya, harus kita pahami. Yang pertama, perbedaan budaya Barat dan budaya Timur itu yang pertama adalah ketepatan waktu. Ya, bedanya kenapa? Ketepatan waktu di Timur sama Barat itu beda, ya. Kalau di Barat, ya, itu dia on time. Waktu jam sekian dia langsung start, ya, langsung start. Kalau di Indonesia itu ada sistem karetnya, ya, istilahnya ada sistem karetnya. Tidak on time, ya. Kadang lewat berapa? 15 menit, setengah jam, bahkan bisa berjam-jam, ya. Itu satu. Kemudian gaya hidup, ya, gaya hidup. Gaya hidup orang Barat sama orang Timur itu berbeda, ya. Gaya hidup orang Barat itu biasanya vulgar, ya, vulgar. Tapi kalau Timur itu tidak, ya, dia tertutup dan sangat hati-hati sekali, ya, untuk selalu berpakaian. Tetapi lihat aja sekarang ini di mall-mall itu banyak sekali orang yang menggunakan gaya Barat juga, ya. Pernah lihat nggak? Ya, jadi ada beberapa sih yang diambil orang Timur ke orang Barat, ya. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan, lihat saja dalam bisnis orang Barat itu mengambil keputusan dengan tepat, ya, cepat gitu. Tapi kalau di Timur, ya, di Timur mohon maaf aja,
berproses harus apa, harus diskusi dulu ke sana, ke kiri, ke kanan, lalu dia mengambil keputusan, nah ini menyikapi ini juga seperti contohnya lagi ngantri. Kalau di budaya barat itu antrinya tertib banget ya, ngantrinya tertib. Tapi kalau di timur coba mengambil sembakonya gimana tuh ya, kalau ngambil, apalagi kalau sudah mengambil yang sumbangan dari pemerintah atau yang misalnya yang makanan sembako segala macam ya, selalu berebut gitu ya, tidak sesuai dengan antrian, padahal kebijakannya itu silakan diantri, silakan menurut nomor gitu ya, tapi ada saja yang tidak tertib ya. Nah, itulah hal-hal seperti itulah yang terjadi di dalam perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu untuk jawaban-jawabannya tentang budaya Barat dan budaya Timur. Kesimpulan daripada kelompok kami adalah bahwasanya budaya Barat dan budaya Timur itu membawakan hal yang sangat positif. Terima kasih Bu Sere atas waktunya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini Bu? Nanya kabar lagi nih. Gimana nih, kira sudah puas belum? Lanita, gimana rambutnya sudah bisa dibuka dong? Ya.